Puji Tuhan, Shalom. Baik, kita bersyukur buat kesempatan ini di mana kita boleh ada lagi pada pagi ini kita memuji dan memuliakan Tuhan, dan kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan saya akan ajak kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam pertama Korintus pasal 9. Kita akan buka pertama Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Pertama Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Semua sudah dapat? Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saya memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena firman Tuhan selalu datang dan menyampaikan pesan-pesan yang penting bagi kehidupan atau keberlanjutan tentang iman kita selaku orang yang percaya. Dalam teks ini Paulus dia coba menyampaikan paparan yang hebat terhadap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Supaya jemaat yang ada di Korintus mengerti dengan baik, bahkan mengetahui dan juga menyadari bahwa di dalam kehidupan setelah mendedikasikan kehidupan untuk mengiring Tuhan, maka dalam konteks ini Paulus sedang menyampaikan bahwa kita sedang masuk ke dalam area perlombaan. Dan dalam perlombaan yang oleh Paulus sampaikan, kita tidak sedang berlomba untuk mendapatkan hadiah atau upah atau pahala yang fana atau yang sementara. Tapi dikatakan kita sedang berlomba dalam perlombaan iman untuk mendapatkan upah atau mahkota yang sifatnya kekal. Dan karena dua perlombaan ini endingnya berbeda hasil, maka Paulus mengatakan bahwa kepada jemaat di Korintus supaya mereka harus tahu dengan baik perlombaan ini. Dan karena itu hari ini saya ingin berbicara tentang topik perlombaan iman. Tapi saya kembali mengatakan bahwa tentu yang namanya perlombaan ada yang kalah, tapi ada juga yang menang. Berapa banyak orang Indonesia yang kecewa ketika perlombaan pertandingan bola kaki melawan Australia maksudnya. Dan berapa banyak gol yang kemudian dicetak Australia, berapa banyak gol yang dicetak oleh Indonesia, berapa banyak yang kecewa. Tapi sebuah perlombaan ada yang menang, ada yang kalah. Endingnya. Nah, kehidupan saya dan saudara ibarat perlombaan yang oleh Paulus gambarkan sebagai sebuah kehidupan iman seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga kita harus bisa memahami bahwa sebagai orang percaya kita dituntut untuk terus berlari dan bertekun serta berusaha menggapai apa yang menjadi impian kita. Dan karena itu
Bagaimana seharusnya orang-orang percaya berlomba? Pertama kita harus tahu dulu tujuan. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan, tetapi perlombaan iman yang kita sedang geluti, perlombaan iman yang bahkan kita tidak tahu endingnya. Sampai muncul ada istilah, ya yang penting beta setia, saya beta tahu nanti akan jadi apa. Tapi harusnya selaku orang yang percaya, kita harus bisa punya tujuannya. Ibarat dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita punya target, tujuan ibarat target. Jadi apa yang kita kerjakan kita punya target. Hari di mana kita mengerjakan sesuatu, maka panjang hari itu kita punya target sampai di mana kerja itu. Dalam perlombaan iman kita harus bisa tahu kita punya target, kita punya tujuan. Karena perlombaan iman, apa yang tadi saya sampaikan, kita tidak sedang memiliki sebuah tujuan yang hanya sebatas ada di dunia ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita memiliki tujuan yang kekal. Dan tujuan yang kekal di dalam Kristus menjadi sebuah tujuan yang penting bagi kita sedang berlomba dalam perlombaan iman. Saya berulang kali katakan supaya kita selaku orang yang percaya, kita menyadari, memahami dan mengikuti dengan baik tujuan perlombaan iman kita ini. Agar apa? Agar supaya langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah seturut dengan tujuan Allah. Kita tidak sedang melakukan sesuatu sebagaimana yang dunia kerjakan. Perlombaan iman membutuhkan sebuah tujuan yang pasti. Dan kalau orang punya tujuan yang pasti untuk sebuah kehidupan kekal, maka hidupnya dipenuhi dengan sebuah prinsip yang tak tergoyahkan oleh apapun. Dunia boleh berubah, tapi kita tidak akan pernah berubah. Walaupun mungkin kadang kita bisa gagal, tapi kegagalan itu tidak membuat kita menjadi orang yang jatuh tergeletak. Kita mungkin akan dalam perjalanan iman kita dan mungkin terlihat kita menjadi kalah, tapi kita kemudian memperbarui kehidupan kita sehingga pada waktunya kita akan kembali bangkit. Paulus seorang yang gagal, tapi kemudian dia bisa bangkit. Petrus seorang yang gagal, tapi kemudian dia bisa bangkit. Ada banyak tokoh-tokoh gereja yang gagal, tapi kemudian mereka bisa bangkit. Saya dan saudara tidak berbeda dengan mereka. Dan kadang bisa kita gagal, tapi mari kita bangkit dari kegagalan itu. Untuk apa? Supaya kita kembali kepada tujuan, yaitu untuk mencapai sebuah kehidupan yang kekal. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana mempersiapkan diri kita. Dan ini penting. Karena dalam pertama Korintus pasal yang ke-9, 25-26 itu menjelaskan kesiapan kita. Apa saja kesiapan, dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dikatakan apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai diri bukan cuma satu hal. Menguasai diri dalam segala hal. Dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ini para pelomba yang di dunia. Tujuannya untuk memperoleh suatu mahkota yang fana atau yang sementara atau apa yang kelihatan. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi yang kedua yang ingin kita harus belajar bersama, bahwa setiap pelomba dituntut untuk mempersiapkan diri. Saudara mau atau tidak, suka atau tidak, tetapi kita dituntut untuk mempersiapkan diri dengan disiplin dan pengorbanan.
Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa menguasai diri dalam segala hal. Ini bicara tentang disiplin. Dan kata disiplin sebenarnya ini penting bagi gereja Tuhan. Karena ini mengajarkan kita supaya menjadi pribadi yang terus ingin berguru kepada Sang Tuhan kita. Yang telah memberikan contoh, yang telah memberikan kepada kita pola melalui Kristus Yesus di dalam kealahannya, dalam kuasanya yang tak terbatas, mampu menguasai diri ketika datangnya tekanan dan tantangan untuk bisa tergoda menggunakan, memanfaatkan untuk apa? Untuk membela diri terluput dari salib. Untuk bisa membinasakan orang yang coba datang menangkapnya. Dan Yesus belajar menguasainya. Saya dan saudara dituntut untuklah bahkan dikatakan dia telah menghina Allah. Kata lain, Yesus tidak pernah salah. Kita punya segudang kesalahan. Apa yang harus kita tempatkan di sana? Yesus berkorban atas semua hal yang dia tidak lakukan. Dan itu artinya saya dan saudara dalam perlombaan iman ada korban yang harus kita letakkan. Kita yang melakukan, berulang kali saya katakan, kita yang melakukan yang baik saja dianggap salah. Apalagi melakukan yang salah. Yesus yang sempurna saja dianggap salah. Apalagi kita yang tidak sempurna. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi, disiplin dan pengorbanan menjadi dua hal yang tidak bisa kita abaikan dalam sepanjang kita mengikuti perlombaan iman. Dua hal ini penting dan terus harus bisa mengawal perjalanan kita. Dan karena itu jangan pernah kita menjadi kecewa kalau kemudian kita mungkin telah merasa diri telah disiplin. Tetapi kemudian dituntut di satu sisi harus ada korban. Di satu sisi kita yang tidak bersalah, tetapi kemudian kita disalah-salahkan. Kalau engkau bisa menerima, maka engkau sedang meletakkan namanya korban. Dan biasanya korban itu menyakitkan. Biasanya korban itu tidak menyenangkan. Kalau sesuatu korban yang menyenangkan itu bukan korban. Tapi sebuah korban selalu menyakitkan. Dan orang-orang percaya harus ikut dalam fase itu. Karena itu Alkitab mengatakan kalau kita ikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Alkitab tidak memberikan kita jaminan ketika kita ikut Tuhan. Oh, kita semua akan ada di dalam perjalanan ibarat jalan tol dan tidak ada hambatan sedikit pun dalam mengiring Tuhan. Tidak ada. Dalam perjalanan perlombaan iman ada salib yang kita pikul yang menggambarkan itu bagian daripada gambaran korban yang harus kita terima. Mari kita selaku perlomba iman, kita mempersiapkan diri dengan belajar untuk disiplin dan belajar berkorban. Katakan amin dulu. Kalau kita tidak belajar disiplin dan tidak belajar berkorban, kita tidak menjadi pelomba iman yang tidak siap. Jadi untuk menjadi pelomba yang siap, maka hendaklah kita disiplin tetapi juga pengorbanan. Saya suka dengan beberapa tayangan di YouTube yang menggambarkan tentang para
calon-calon TNI dan Polri ketika mereka ada di dalam pendidikan. Mereka kadang dimasukkan ke dalam selokan yang airnya sangat bersih. Kadang mereka harus dituntut untuk lari. Dengan berlari, menurut saya kadang bisa di luar dari ambang batas kekuatan seseorang. Tapi mereka dituntut untuk apa? Berkorban. Supaya apa? Supaya bisa menjadi pribadi-pribadi yang teruji ketika mereka ada di medan perang. Bagaimana mungkin mereka sebagai TNI dan Polri dan mereka kemudian dilatih supaya selalu bersenang-senang saja. Tidak boleh ada yang susah-susah, selalu yang senang-senang saja. Mereka akan menjadi prajurit yang bermental kacang. Mereka bermental kerupuk. Mereka bermental pribadi-pribadi yang gampangan. Demikian saya dan saudara, kualitas hidup orang-orang percaya itu dituntut Tuhan. Dan karena itu tuh menghasilkan kualitas iman orang-orang percaya yang baik. Maka kita dituntut untuk disiplin dan berkorban. Dan itu menyakitkan. Tapi untuk kualitas, untuk sebuah kualitas, kita harus ikuti di sana. Karena itu kadang saudara bisa menangis di rumah, kadang saudara bergumul sendiri. Kadang kalau saudara harus menjadi seperti rasa hancur dalam hidup ini. Tapi saudara tidak mau mundur karena saya percaya saudara yakin bahwa saudara sedang dipimpin Tuhan. Saudara sedang digembleng menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Karena di dunia sana, di luar sana ada banyak orang yang tidak berkualitas hidupnya. Sehingga ada istilah mereka menjadi sampah masyarakat. Itu karena kualitas hidup tidak ada. Tapi saya dan saudara yang memiliki kualitas hidup. Dan karena kualitas hidup itulah, maka sangat-sangat penting kita pertahankan kualitas hidup saya dan saudara. Dan biasanya saudaraku, di dunia manapun, dalam karir-karir dunia sekuler selalu mencari orang-orang yang punya kualitas. Tidak dicari orang-orang yang tidak punya kualitas. Bicara kualitas bukan hanya soal IQ, tetapi banyak hal yang kita kategorikan sebagai kualitas yang tidak hanya dibatasi soal IQ saja. Banyak hal, bicara kejujuran, bicara ketulusan, bicara kesetiaan, bicara rajin. Itu kualitas. Bicara tepat waktu hadir, kualitas. Integritas kalaukah kita bicara secara umum. Dan dunia sekuler mencari orang-orang yang berintegritas. Dan saya pastikan bahwa kiranya di dalam anak-anak Tuhan, kualitas itu dimiliki sepenuhnya. Sehingga ketika saudara keluar di dunia sana, orang akan melihat dari caramu, dari gayamu. Dan engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang dikategorikan berbeda dengan orang-orang yang lain. Dan akhirnya kualitas saudara lebih tinggi daripada kualitas orang lain. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang berprioritas. Orang akan menempatkan engkau sebagai pribadi yang prioritas. Prioritas ini bukan oleh karena hal yang lain. Prioritas oleh karena kualitas hidupmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Dan itu sebabnya penting bagi kita mempersiapkan diri, disiplin dan pengorbanan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau kita sudah bisa dapat mempersiapkan diri dengan disiplin dan pengorbanan, maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan, hendaklah terus menjaga ketekunan itu, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jangan sampai ketekunan kita itu berhenti di tengah jalan.
Awal-awal kita setia, di tengah jalan kita berhenti setia. Saya merindukan sebagai orang-orang yang berkualitas, kualitas itu terus dijaga. Atau katakanlah, hendaklah menjaga irama perlombaan iman itu dari awal sampai akhirnya. Atau hendaklah kita terus menjadi pelomba-pelomba iman yang dapat menunjukkan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan, ketekunan kita kepada Tuhan tidak setengah-setengah atau tidak hanya sebatas spiritnya memulai, tetapi kita dapat terus berlomba sampai mengakhiri perlombaan iman dengan baik. Apa yang kemudian Paulus katakan dengan sangat luar biasa, bahwa sesungguhnya aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pernyataan Paulus ini penting disampaikan kepada Timotius sebagai anak didiknya yang masih muda. Dia menyampaikan bahwa Paulus sudah bisa dapat berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan kepada dia dengan baik. Dan ini juga yang ingin saya sampaikan agar supaya perlombaan kita kepada Tuhan di dunia ini hendaklah sebuah perlombaan yang dikerjakan dengan setia sampai akhirnya. Kita tidak menjadi orang yang hanya spirit memulai, tetapi hendaklah kita tetap memiliki spirit sampai mengakhirinya. Sebagaimana kita dalam perlombaan di dunia yang sedang hari-hari ini dikerjakan oleh banyak orang. Kita tidak hanya sebatas perlombaan iman dan mengejar yang namanya upah secara jasmani. Kita tidak hanya sedang bekerja untuk namanya berkat. Kita tidak hanya sebatas setia agar supaya terhindar dari malapetaka, mara bahaya dan musibah. Saya hanya bisa dapat mengatakan semua berkat-berkat itu hanyalah bonus semata. Tapi bukan tujuan utama kita mengiring Tuhan. Tujuan utama kita yaitu bagaimana hidup kita yang menyenangkan Tuhan. Tetapi agar supaya bisa mengakhiri perlombaan iman dengan baik. Mencapai kehidupan kekal. Karena itu tujuan Allah mati di dunia ini. Dia datang ke tengah dunia ini bukan supaya kita makan, minum dan menikmati berkat-berkat. Bukan itu semata. Karena sekali lagi dalam Injil Matius menjelaskan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi saya dan saudara dituntut carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Dan itu artinya kita dituntut untuk selalu setia kepada Tuhan sampai kesudahannya. Sampai di mana kalaukah Kristus akan datang atau kalaukah kita dipanggil untuk kembali ke surga dan kedapatan kita selalu dalam posisi yang setia kepada Tuhan. Saya merindukan kesetiaan kita kepada Tuhan tidak berubah oleh apapun di dunia ini. Dan hendaklah jangan pernah berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Alkitab menyampaikan kepada kita dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Saya suka baca ayat yang kalimat-kalimat terakhir dikatakan begini. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan saya dan saudara akan berbuah hasil ketika kita setia terus berlomba. Karena perlombaan kadang-kala tantangannya kejenuhan, kadang-kala rasa malas, kadang-kala rasa bosan, kadang-kala kemarahan, kadang bisa ada kepahitan, kadang bisa adanya tekanan dan tantangan yang membuat kita bisa memilih untuk berhenti. Tapi hendaklah ingin saya katakan perlombaan iman dituntut dari saya dan saudara untuk tetap bertekun sampai pada akhirnya. Dan jangan pernah berhenti di tengah jalan. Berulang kali saya katakan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang masa dan kedatangan Tuhan.
Tapi jangan sampai sekian puluh tahun kita mengiring Tuhan. Dan ada satu persoalan yang membuat kita memilih, kita berhenti mengikut Tuhan. Dan di waktu yang sama, di 5 menit berikutnya, tiba-tiba sangkakala Allah berbunyi. Dan Tuhan datang kali kedua. Apa yang terjadi? Puluhan tahun kita mengikut Tuhan dan menjadi sia-sia. Sementara tinggal menuai waktu 5 menit kemudian. Mari para pelayan, tapi saya rindukan begini. Kita hendaknya tetap bertekun sampai akhirnya. Dan jangan pernah menghentikan pengiringanmu. Jangan menghentikan perlombaan imanmu oleh karena sesuatu. Bertahanlah sampai pada akhirnya. Karena pada waktunya Tuhan akan menolong kita semua. Saya baca satu ayat terakhir yang dikatakan dalam pertama Korintus pasal 10. Ayat 13 dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kesimpulannya bahwa tidak ada perkara yang terlalu besar di mana persoalan dan perkara itu tidak ada jalan keluarnya. Yesus selalu hadir menolong kita dan tidak membiarkan kita sendiri. Dia selalu hadir menolong dan angkat kita menikmati kemenangan lepas kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua oleh kebenaran firman Tuhan.